Hai, di video ini kita akan bahas sama-sama ya buat ibu-ibu hamil yang saat ini sedang mengalami keluhan ya di hamil muda itu adanya morning sickness atau mual muntah di pagi hari. Nah, bukan hanya di pagi hari sih, terkadang ada ibu hamil yang memang mual muntahnya itu bukan di pagi hari tetapi di siang atau di malam hari. Tapi ya Bu Ibu, menurut pasien yang sering saya periksa, sering sekali ketika ibu yang umur kehamilannya itu sudah hampir menginjak 8 bulan, tapi berat janinnya masih kurang dari 1.500. Jadi bahkan ada yang 1.200 atau 1.300 padahal dia sudah mau jalan 8 bulan. Artinya 1 bulan lagi dia sudah mau melahirkan. Padahal untuk supaya kategorinya tidak BBLR atau berat badan lahir rendah, itu minimal itu berat badan janin pada saat mau keluar itu adalah 2.500. Nah, sedangkan kalau misalnya 8 bulan aja cuma sekitar 1,2 kilo, bagaimana kita mau meningkatkan 1,3 kilo lagi. Nah, usut punya usut, saya wawancarai, ternyata ibu yang punya berat badan lahir janinnya 8 bulan tapi masih 1,2, sekitar 1,2, itu ada punya riwayat bahwasanya di trimester 1 di kehamilan muda di umur kehamilan 1 sampai 3 bulan itu mengalami yang namanya morning sickness atau mual muntah pada ibu hamil. Biasanya terjadi di pagi hari, tetapi tidak jarang ibu hamil merasakan mual muntah itu di siang atau di malam hari. Nah, setelah dikaji, ternyata ada riwayat waktu hamil muda itu morning sickness. Jadi saya punya pendapat atau gagasan bahwasanya akan saya share eh, bagaimana tips, karena kebanyakan ibu-ibu hamil itu mengalami mual muntah ya. Bagaimana tips atau cara untuk mengurangi mual muntah. Nah, mengapa mual dan muntah itu tidak boleh dibiarkan begitu saja? Alasannya adalah mungkin bagi sebagian orang menganggap mual muntah itu biasa, hal yang normal ya pada ibu hamil karena itu adalah peningkatan hormon HCG. Nah, tetapi kalau misalnya dibiarkan saja itu akan menghambat proses pertumbuhan janin, apalagi di umur kehamilan 1 sampai 3 bulan. Itu bagian-bagian penting janin yang terbentuk seperti jantungnya, sarafnya, tulangnya, jadi bagian-bagian yang terpenting. Nah, ketika ibu melewatkan segala macam nutrisi karena keluhan mual dan muntah, bahkan ada yang nasi aja nggak bisa masuk, langsung muntah, atau bahkan ada yang bed rest, harus diinfus begitu. Itu adalah sebuah eh, bagaimana ya, kayak istilahnya sayang untuk dilewatkan begitu, karena pertumbuhan janin itu yang paling paling sebenarnya semua fase penting ya, tetapi paling dasar itu di trimester pertama begitu. Jadi ada baiknya untuk kita konsen bagaimana cara mengatasi mual dan muntah ini supaya nutrisi untuk anak, nutrisi untuk janin dapat terpenuhi di trimester pertama kehamilan. Nah, sekalian saya akan kasih sharing buat ibu-ibu hamil yang saat ini hamil muda, bagaimana cara memenuhi nutrisi untuk kehamilan pada kehamilan trimester muda ya, 1 sampai 3 bulan. Nah, banyak sekali penelitian atau jurnal yang menyarankan untuk mencoba hal-hal berikut begitu. Yang pertama itu minum teh jahe. Jadi, buat ibu-ibu yang mengalami mual muntah pada saat kehamilan, cobalah untuk meminum teh jahe. Teh jahe yang jahe yang diseduh ya. Lalu diminum setiap hari. Artinya selama masa mual itu masih uh, mengganggu aktivitas atau masih menyebabkan nafsu makan kita menjadi berkurang atau sama sekali tidak ada nafsu makan karena mual muntah, maka itu harus diminum. Biasanya coba kita lihat 3 sampai 4 hari. Nah, itu minum teh jahe itu dapat juga kita tambah dengan ibu-ibu bisa membeli aromaterapi ya, aromaterapi yang berbau-berbau alami seperti jahe, citrus, lalu peppermint yang bisa menenangkan begitu, sehingga otot-otot di perut juga bisa ikut tenang. Nah, ketika minum jahe dan aromaterapi bisa diterapkan di dalam mengatasi mual muntah ini. Ketika sudah bisa memakan, maka tips yang selanjutnya adalah cobalah untuk memakan
makanan sedikit tapi sering. Mungkin ketika ibu berkonsultasi ke tenaga kesehatan, paling sering ya konsultasi ini pada mual muntah, yaitu makan sedikit tapi sering. Nah, ketika kita sudah istilahnya momen untuk makanan masuk ke dalam tubuh kita itu aja sedikit sekali waktunya terjadi begitu karena mual muntah, maka kita harus konsen yang namanya makanan apa, jenis makanan apa yang bisa kita masukkan begitu ke dalam tubuh supaya ternutrisi dengan baik, janin juga ternutrisi dengan baik begitu. Nah, ibu-ibu bisa untuk mengkonsumsi yang namanya protein dan karbohidrat yang tinggi. Selain bagus untuk nutrisi janin, ini juga bagus untuk mengurangi mual dan muntah. Karena apa? Protein dan karbohidrat itu nanti bisa dicerna, karbohidrat yang tinggi ya, bisa dicerna oleh lambung dalam waktu yang lama toh. Jadi dia bisa meningkatkan maksudnya tidak sampai lambung itu cepat kosong begitu, karena lambung terus berproduksi untuk mengasami yang namanya karbohidrat tinggi ini. Nah, tips selanjutnya buat ibu-ibu, apalagi ibu-ibu yang sering mengkonsumsi teh atau kopi sebelum hamil ya. Nah, disarankan untuk tidak mengkonsumsi kopi atau teh selama mual muntah. Karena itu kan mengandung kafein yang bisa meningkatkan produksi asam lambung lagi begitu. Nah, untuk nutrisi pada kehamilan trimester pertama yaitu 1-3 bulan, selain karbohidrat dan protein yang tinggi, ibu-ibu bisa menambah makanan dengan makanan yang mengandung asam folat. Terus zat Fe itu bisa masuk di kacang-kacangan ya, kacang hijau, lalu di hati ayam, daging merah. Lalu ibu-ibu bisa searching lagi ya di Google bagaimana apa-apa aja makanan yang mengandung zat-zat itu begitu. Jadi itu sangat penting sekali, apalagi AHA, DHA itu kan berfungsi untuk perkembangan otak janin ya. Jadi itu sangat penting sekali. Kalau misalnya teman ibu-ibu ke dokter pasti dikasih tablet vitaminnya yang ada AHA dan DHA-nya. Itu sangat penting sekali untuk tumbuh kembang janin. Nah, itu mengapa wanita atau seorang ibu itu adalah salah seorang yang berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena anak-anak yang cerdas adalah lahir dari rahim seorang ibu. Jadi dari awal pada saat dia masih janin pun, ibu yang cerdas akan menurunkan anak yang cerdas. Artian, ketika ibunya cerdas, maka dia harus mencari tahu atau melakukan apa yang bisa aku lakukan untuk membuat anak aku ini sehat dan cerdas. Nah, cerdasnya di situ. Jadi kita sebagai wanita, kita sebagai ibu sangat berperan penting untuk memajukan bangsa dan negara. Dalam hal ini untuk melahirkan generasi-generasi baru yang berkualitas. Nah, berkualitas dalam arti kita juga harus melihat dan memikirkan nutrisi-nutrisi yang berperan untuk kualitas anak tersebut ya. Nah, apa-apa aja nutrisinya? Yang pertama itu cobalah untuk memakan makanan yang tinggi karbohidrat dan protein seperti yang tadi saya bilang. Lalu yang kedua, protein itu sangat penting sekali untuk sel otak yang baru. Di kehamilan trimester 1 atau 1-3 bulan itu adalah periode yang bisa dikatakan pembentukan semua organ-organ penting ya. Jadi ketika kita memasukkan asupan protein di dalam makanan kita, itu bisa membantu untuk meningkatkan pertumbuhan sel-sel otak barunya. Sama halnya dengan DHA dan AHA. Makanya kalau misalnya kita ke dokter kandungan, sering memberikan vitamin yang ada AHA dan DHA-nya. Lalu kemudian AHA dan DHA itu bisa kita dapat dari mana? Kalau misalnya nggak minum tablet vitamin itu, kita bisa dapat dari makanan yang sehari-hari kita makan ya, seperti misalnya telur, ayam, atau daging-daging yang merah, begitu kita bisa dapat dari situ. Lalu untuk protein sendiri, kita bisa dapat dari biasa ya, kita sudah tahu mungkin yang berprotein tinggi. Bahkan tempe saja pun yang sebenarnya sederhana itu kaya akan protein. Sama halnya dengan tahu, lalu sama halnya dengan telur. Jadi meskipun kita istilahnya
kita sendiri tahu ya bagaimana cara ketika kita sudah istilahnya mual muntah nih, tetapi kita harus tetap fight ya, tetap harus berjuang supaya apa? Supaya kehamilan kita ini sehat, anak yang kita kandung ini bisa sehat. Bagaimana caranya? Kita harus fight supaya walaupun makan sedikit tapi sering dengan dibarengi mual muntah yang bisa dikurangi dengan hal-hal yang bisa saya kasih tahu tadi sama teman-teman, teman-teman bisa lebih fight untuk meningkatkan nutrisi janin teman-teman, ibu-ibu sekalian. Itu saja sharing dari saya. Like, comment, dan subscribe di bawah ini tentang apapun yang ingin ditanyakan. Terima kasih, semoga kehamilannya sehat-sehat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe.